Hai guys, di video kali ini saya akan update soal Elon Musk yang berencana membeli Twitter. Kemungkinan bisa jadi ini Elon Musk membeli Twitter dan ini juga membuat harga Dogecoin itu naik. Dan ada juga beberapa informasi lainnya seperti ini Argentina dari FTX dan beberapa berita lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily-nya. Di time frame daily-nya close-nya itu cukup bagus, dia bisa naik sampai ke 20.470-an dan close-nya hijau juga. RSI sekarang sudah berada di atas 50, kemungkinan akan retest daerah 50 ini, jadi wajar-wajar saja kalau misalnya terjadi koreksi sedikit untuk menyentuh daerah RSI 50 tersebut. MACD juga masih dalam posisi mengarah ke atas dan money flow perlahan-lahan itu akan berubah menjadi hijau. Blue wave-nya sudah naik ke atas dan terakhir kali kita ada green dot di situ. Kalau untuk 3 harian, bagaimana? 3 harian, MACD-nya juga bagus dan ininya juga bagus. Money flow-nya itu perlahan-lahan akan naik ke atas ke daerah hijau. Jadi 3 hari juga bagus, daily-nya juga bagus ya. Oke, untuk 4 jam bagaimana? Untuk 4 jam kalau kita lihat dia belum berhasil menembus daerah ini, neckline yang belum bisa close di atas 20.370. Di sini ada neckline yang cukup penting. Di sini dia harus tembus dari sini. Kalau misalnya berhasil tembus, maka akan terjadi breakout ke atas dan target harganya itu sekitar bisa sampai ke 22.400-an. Kalau kita lihat dari target yang ininya, W pattern-nya tersebut 22.400-an pas sekali dengan adanya supply zone di daerah sini ya teman-teman ya. Jadi daerah sini kemungkinan bisa menjadi daerah terjadi penurunan dari sini 22.000-an. Dari situ mungkin kita harus lihat lagi pola apa yang terbentuk setelahnya. Tetapi untuk sekarang ini lebih cenderung untuk bullish ya teman-teman. Jadi jangka pendek dia lebih cenderung untuk bullish. Ini juga harga Bitcoin daily-nya itu berhasil close di atas MA50 merupakan tanda awal yang cukup baik. Untuk bisa memulai suatu bull run yang baru dia harus close di atas MA50 yang warna kuning ini. Itu adalah langkah awalnya cukup baik sebenarnya kalau kita lihat. Jadi secara jangka pendek kita masih bilang ini bullish ya. Tetapi kalau untuk jangka panjang belum, kita masih harus melihat adanya beberapa hal yang dia harus break out ke atas dulu seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ya kalau kita hubungkan dari puncak di 69 ribuan, kemudian di puncak di bulan Maret, kemudian dihubungkan dengan sekarang, maka kemungkinan sangat dekat sekali dengan garis resistance ini ya di 20.670-an. Di situ dia harus tembus dari atas ini agar bisa break dari downtrend yang selama ini sudah terjadi dari Bitcoin sejak bulan November tahun lalu ya. Jadi sudah hampir 1 tahun ini terjadi, hampir sudah 11 bulan ya teman-teman. Dan ini tentu saja trend line ini dilihat oleh semua orang dan bisa menjadi hal yang baik kalau misalnya Bitcoin bisa breakout daripada garis downtrend ini. Sekarang kita akan melihat DXY. DXY ini dia masih dalam posisi downtrend dan sekarang berada di garis support ini 110. Jadi wajar saja kalau misalnya ada bounce sedikit dari garis support ini. Yang ekspektasi saya adalah dia mungkin bisa naik lagi, naik sedikit, kemudian membuat yang namanya lower high di sini untuk memberikan konfirmasi bahwa ini adalah puncaknya sudah dan bisa Bitcoin dan saham juga bisa dengan bebas bisa terbang ke atas ya teman-teman. Posisi sekarang masih bearish kalau dilihat dari indikatornya juga ya teman-teman ya untuk DXY. Oke, ada beberapa berita yang saya mau sajikan kepada teman-teman. Seperti ini, Argentina ini yang punya pemerintah perusahaan oil dan gasnya itu
sedang memining Bitcoin dan merupakan di salah satu ladang minyak yang paling besar di negara tersebut ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat bullish sekali buat Bitcoin, memberikan fundamental yang lebih lagi kepada Bitcoin. Adopsi daripada negara-negara sekarang sedang terjadi ya teman-teman, dan kita lihat juga meskipun harga Bitcoin itu sampai ke harga 17 ribuan, 18 ribuan, sampai ke all time high sebelumnya, tetapi hash rate daripada Bitcoin ini justru ke daerah all time high-nya ya teman-teman. Naik terus ininya, hash rate-nya ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang-orang yang menambang Bitcoin ya, yang rela, yang mau berinvestasi alat-alat mining untuk menambang Bitcoin. Jadi ini sangat baik sekali untuk Bitcoin. Ini merupakan semacam divergence yang terbentuk ketika Bitcoin hash rate-nya itu naik ke atas, tetapi harga Bitcoin itu masih berada di sini-sini saja. Itu ada menimbulkan semacam divergence, dan ini bullish buat Bitcoin secara jangka panjang. Semakin banyak negara yang memining Bitcoin, dan ini masih baru Argentina saja, baru El Salvador saja, baru beberapa negara yang membuka akan hal ini. Akan ada banyak negara lagi yang memberitahukan soal ini, jadi bullish buat Bitcoin. Selanjutnya adalah FTX, dia melisting spot market GMX. Ini sangat baik sekali buat GMX. GMX merupakan koin perpetual DEX yang menurut saya terbaik sampai saat ini, yang berada di jaringan Arbitrum. Pertumbuhannya itu cukup tinggi di kuartal yang ketiga di tahun ini. Pertumbuhan volumenya, pertumbuhan jumlah usernya, pertumbuhan jumlah orang-orang yang memegang koin GMX dan GLP juga bertumbuh. Jadi menurut saya koin ini bisa menjadi koin yang diandalkan di next bull run selanjutnya, dan belum di listing di exchange besar, baru ada di FTX ya. Dan karena biasanya saya belinya di Uniswap dan simpannya di wallet MetaMask ya. Baru masuk ke exchange kecil saja, yang paling besar ya baru FTX sekarang ini, belum masuk Binance, belum masuk ke Coinbase, dan ini bisa menjadi potensi yang besar buat GMX ya. Saya bullish buat GMX secara jangka panjang. Ini juga sangat besar. Rusia ini akan mengizinkan perdagangan internasional dilakukan di dalam menggunakan Bitcoin dan kripto di setiap industrinya. Jadi industri apapun itu yang ada di Rusia bisa boleh menggunakan Bitcoin dan kripto sebagai mata uang untuk melakukan perdagangannya, untuk melakukan transaksinya. Jadi sangat baik sekali untuk Bitcoin dan kripto. Sangat baik sekali juga untuk Rusia karena mereka mereka mengadopsi teknologi yang maju, teknologi yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi yang kebanyakan negara-negara pakai sekarang ini. Jadi bullish untuk Bitcoin dan kripto. Telegram, aplikasi wallet Telegram akan mengizinkan penggunanya untuk membeli dan menjual Bitcoin secara peer-to-peer. Jadi ini bagus sekali juga, bisa melakukan transaksi secara peer-to-peer. Ada juga berita dari perusahaan game besar, Ubisoft dan Take-Two. Mereka memback perusahaan game NFT Ethereum sebesar 40 juta dolar ya. Dan ini nama developernya itu adalah Horizon, dengan gamenya Skyweaver. Gamenya itu seperti game Gods Unchained, trading card game seperti Splinterlands. Jadi teman-teman bisa koleksi kartu-kartu ini dan bisa menggunakan kartu-kartu ini untuk melawan pemain-pemain lain, dan mungkin bisa mendapatkan koin atau kartu yang baru dan bisa diperjualbelikan. Perusahaan besar Ubisoft dan Take-Two. Ubisoft ini dia membuat game-game AAA seperti Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, juga banyak sekali game-game bagus dari Ubisoft. Perusahaan game besar, sudah berpengalaman.
Dan Take-Two juga ini membuat game seperti GTA 4, kemudian Kerbal Space Program, Duke Nukem, dan lain-lain. Itu juga memback perusahaan video game Web3 ini. Dan menurut saya secara jangka panjang Metaverse juga play to earn game NFT seperti ini itu akan menjadi use case kripto yang sangat baik sekali, yang sangat kepake sekali dan bisa dipakai oleh semua orang, apalagi kalau misalnya game-game tersebut sudah mulai masuk ke mobile game, makin banyak exposure terhadap gamer-gamer yang mungkin belum pernah memainkan game-game NFT sebelumnya. Dan menurut saya koin-koin Metaverse juga itu akan bisa to the moon ya teman-teman, karena itulah use case daripada mereka untuk main game. Kalau misalnya menarik dan terlebih lagi gamer-gamer bisa mengumpulkan NFT yang bisa mereka jual belikan, bisa mengumpulkan koin yang nanti dijual menjadi uang real, itu sangat memberikan value kepada game tersebut ya. Orang-orang akan lebih memilih untuk memainkan game NFT, game play to earn, game Metaverse dibandingkan dengan game-game biasa. Jadi bullish untuk koin-koin Metaverse dan play to earn. Dan terakhir ini adalah soal Elon Musk yang kemungkinan rampung akan membeli Twitter. Membeli Twitter adalah sebuah akseleran kepada pembentukan atau penciptaan X ya. X ini adalah sosial media yang decentralized, yang tidak ada botnya seperti sekarang ini. Di Twitter banyak botnya, itu app segalanya, dan ini merupakan salah satu langkah awal. Ini membuat harga Dogecoin itu naik ya. Dogecoin pump ketika Elon Musk itu setuju lagi untuk membeli Twitter. Meme coin ini itu naik 8% di hari Selasa kemarin ya. Dan bilioner Elon Musk ini mau membeli Twitter sebesar 54,2 dolar per lembar sahamnya. Langsung naik cukup tinggi dari sini, 0,06 dolar itu sampai ke 0,066 dolar ya. Jadi cukup tinggi, sekitar 8-9%, dan sekarang berada di retest daerah neckline ini, yang garis biru yang saya tandain ini. Targetnya itu bisa ke berapa? Targetnya itu bisa sampai ke harga 0,073 dolar. Di situ ada juga Fibonacci 50 di daerah sini ya teman-teman. Oke, jadi itu adalah targetnya 0,073 dolar untuk Dogecoin. Jadi bullish untuk kripto secara jangka panjang ya teman-teman. Secara buat Dogecoin juga, karena Dogecoin ini nanti bisa dijadikan sebagai koin untuk kalau misalnya mau posting konten apa di Twitter, itu bisa digunakan, Dogecoin-nya bisa digunakan untuk membayar di sini, sehingga bot-bot itu akan berpikir dua kali untuk melakukan postingan spam yang sangat banyak sekali itu di page orang-orang, di Twitter orang-orang, karena mereka harus membayar menggunakan Doge ketika mereka mau melakukan post tersebut. Jadi bullish buat Dogecoin dan bullish juga buat kripto secara umum, karena Elon Musk sendiri mendukung Bitcoin dan kripto. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.